Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya memberikan cepat dulu mengenai apa yang kami pahami mengenai keadaan global dan kemudian nanti kita masuk dalam negeri. Kalau kita lihat slide ini slide yang kami susun dari berbagai kontak kami kepada berbagai badan intelijen maupun open sources yang ada. Jadi memang kelihatan sekali tadi juga dengan Pak Muhajir kita bicara perkembangan dinamika di Timur Tengah itu bisa saja menukik dengan cepat untuk membuat keadaan ini menjadi tidak terlalu bagus. Ini memang perlu kita waspadai rame-rame. Di samping keadaan ekonomi kita sih cukup bagus, tapi kita perlu super hati-hati melihat ini karena dinamika itu begitu cepat sekali bisa terjadi. Karena saya bicara dengan dua belah pihak yang ada di Gaza, ya mereka juga menyampaikan hal ini, dan juga teman-teman di Timur Tengah, di Abu Dhabi maupun di Saudi. Jadi buat kita semua, kita memang posisinya lumayan baik, tapi tetap super hati-hati jadi. Nah, mengenai keadaan ekonomi kita, menurut saya, kita memiliki keadaan ekonomi yang bagus. Saya kira nanti pemerintahan yang baru itu akan melihat bahwa government debt kita masih sangat terkendali, 36% dari GDP kita. Kemudian juga mengenai performance stock kita juga masih oke. Exchange rate kita juga di samping pressure gitu, masih juga cukup bagus di antara negara-negara ASEAN ini. Nah, kalau kita lihat juga mengenai peningkatan efisiensi melalui digitalisasi, itu Simbara itu saya kira memberikan hal baru, source of revenue pemerintah, yaitu misalnya tadi batu bara, kelapa sawit, sekarang nikel juga, dan kemudian timah. Timah itu terus terang jujur agak terlambat kita memasukkannya ke dalam Simbara, tapi sekarang ongoing semua itu, dan dengan ada GovTech ini jalan dan sekarang kita terus sempurnakan, itu saya kira akan membuat Indonesia akan lebih baik. Jadi korupsi pasti akan berkurang dengan banyak, dan kalau Bapak Ibu lihat dengan e-katalog, dengan belanja pemerintah 3.000 triliun, itu semua bertahap kita masukkan di e-katalog. Sekarang tidak ada OTT lagi. Jadi kita juga, saya teman-teman di KPK atau mantan-mantan KPK itu jangan bangga kalau ada OTT. Itu berarti ekosistem kita nggak bagus. Jadi itu yang kita perbaikin sekarang. Dengan semua orang belanja ke mesin, tidak ada peluang lagi atau makin kecil peluang orang tadi untuk melakukan hengki-pengki di luar. Nah, itu yang menjadi tujuan kita. Jadi dengan sekarang masuk di nikel, masuk di batu bara, Anda lihat penerimaan negara di batu bara, saya kira bisa dilihat itu meningkat baik karena orang tidak akan bisa ekspor batu baranya tanpa dia masuk di dalam Simbara ini. Kalau dia sudah masuk Simbara, dia itu tidak akan bisa keluar dari biaya cukai kalau dia belum masuk. Jadi digitalisasi ini menurut saya salah satu game changer yang banyak kita tidak sadar bahwa itu sedang berjalan sekarang dalam pemerintahan ini. Apalagi kemarin Presiden sudah meluncurkan GovTech, itu kita menyatukan semua 27.000 lebih apps yang ada di pemerintahan, yang ada di kementerian dan lembaga. Nah, itu saya berharap dalam beberapa waktu ke depan itu akan berjalan bertahap, dan kita akan punya nanti single ID, digital ID, dan sekarang dengan begitu nanti seperti misalnya subsidi pupuk sudah akan targeted langsung pada orangnya dan dia harus beli nanti kepada e-katalog. Itu segera akan jalan. Nah, itu 30 triliun kita pasti hemat. Yang selama ini bertahun-tahun saya pikir selalu jadi masalah di sana, dan berapa menteri yang menjadi sasaran karena tadi kesalahan mengurus itu. Nah, saya pikir ini perlu diapresiasi kerja keras dari tim. Di tempat saya ada ini Saudara Odo, mana Odo ini? Nah, Odo yang tadi mengerjakan itu dengan Seto,
Itu mereka yang membuat ini semua dan dibantu 400 anak muda Indonesia yang membuat tadi GovTech ini. Itu dengan gaji yang kita bikin range antara 80 sampai 120 juta. Nah ini saya pikir penting kita ketahui bahwa ternyata kalau kita mau bisa. Dan tidak gampang, tapi kalau kita mau, kita memperbaiki semua bisa. Jadi kita jangan cakar-cakaran kadang-kadang yang tidak perlu. Seperti saya lihat kadang-kadang kita senang kalau ada masalah, ya pasti ada masalah. Tidak mungkin semua lurus, kalau nanti lurus-lurus di sorga aja kita. Kalau masih di bumi ini masih pasti ada masalah, tapi kita bisa menyelesaikan secara bertahap. Kemudian juga kalau saya menyampaikan sini Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, hilirisasi ini terus berlanjut. Kalau Bapak lihat slide ini Ibu, dulu kita mungkin ekspor 1,5 triliun atau miliar dolar atau 2 miliar dolar. Tahun lalu kita sudah 40 miliar dolar. Jadi ini kalau tanpa ini ekonomi kita hari ini sudah akan goyang. Dan tahun 2028 saya kira kita bisa dekat 70 miliar dolar karena kita sudah produksi prekursor, katot dan sebagainya. Ini saya kira juga orang banyak tidak paham ada game changer, ada satu proses yang sedang berjalan di tempat kita. Dan itu sebabnya kami fokus masih menyelesaikan Kalimantan Utara. Karena investasi Kalimantan Utara dengan petrochemical tadi, itu investasi yang sangat besar, beberapa puluh miliar dolar, itu bisa 4% kepada PDB kita ke anunya, dampaknya. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini saya sangat bagus. Kita dan ini sekarang kalau Bapak lihat, Ibu lihat di ujungnya itu daur ulang. Jadi semua 97% ya, 97-98% kita bisa ekstrak lagi nikel yang ada di sana. Saya juga ingin melaporkan pertama kali Indonesia masuk dari London Mineral Exchange di London yang selama ini kita di-ignore. Nah dengan kita masuk, maka Indonesia sekarang itu mimpi saya yang menentukan harga nikel di dunia. Itu sebabnya Australia marah karena merasa kok Indonesia bisa. Ya kita bisa. Bangsa ini bangsa hebat kok. Ya manakala ada kita kurang lebih selama ini di toko-toko ini ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita buktiin, we prove it. Nah saya juga ingin laporkan tim kami dengan tim European Union sudah mau negosiasi mengenai pelarangan kita ekspor nikel ore ke mereka. Jadi mereka bilang ya tapi yang prekursor katodnya kalian jangan jangan lagi larang. Kita nggak larang. Tapi saya bilang kami juga punya hak untuk survive. Nggak bisa kalian dikte kami. Jadi kita sekarang nikel ore menjadi tadi stainless steel itu, di situ pertambahan yang sangat tinggi sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini strategi-strategi yang kita jalankan dan yang terakhir juga saya ingin laporkan, kemarin ada tokoh dari Amerika datang, kita coba satukan, masuk di Mine ID atau di mana yang miliki nikel ore besar Indonesia, sehingga di dalam itu ada Amerika, ada Abu Dhabi, ada teknologi Cina, ada Indonesia. Sehingga kita nanti Inflation Reduction Act itu, kita bisa bermanuver untuk bisa masuk di Amerika. Kalau ini masuk, saya beritahu sama dia, dan Seto juga kemarin bicara ke National Security Council di Amerika, ya kalian akan menghemat subsidi kalian hampir 30 miliar dolar. Unless 30 billion dollar is nothing for you, but for us a big money. Dia bilang enggak, dan kau tidak akan bisa memenuhi 11 kali keinginan kalian untuk membuat jumlah EV di Amerika tanpa Indonesia. Jadi kita membuat juga mereka tergantung sama Indonesia, tapi kita juga memberikan solusi pada dia, dan dia harus melihat kita menjadi partner, bukan orang yang negara yang bisa diatur-atur oleh mereka. Kemudian digitalisasi saya sudah singgung tadi Bapak Ibu sekalian menjadi kunci optimalisasi penerimaan dan kualitas belanja negara dan kualitas pelayanan publik. Karena ini menurut saya yang sangat penting. Jadi tidak bisa tanpa digitalisasi. Tanpa digital pasti korupsi jatuh. Sekarang saya hakul yakin bahwa korupsi itu pasti turun, efisiensi akan baik dan itu akan berpengaruh pada PDB kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, modeling yang dibuat teman-teman anak-anak muda di kantor saya dengan budget defisit 2,5% roughly, itu mereka bisa dapat pemerintahan yang akan datang itu dapat bisa dia 600 triliun ekstra atau lebih kurang untuk sehingga pembangunan tadi jalan
tol Sumatera itu akan tetap bisa dilakukan, kemudian ibu kota baru nggak ada masalah, terus kemudian berbagai proyek-proyek lain itu tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang bilang ibu kota itu akan ada masalah, kita sudah hitung tidak ada masalah. Dan termasuk tadi makan bergizi, dengan tadi rencana presiden terpilih untuk membangun 20 sekolah SMA unggul di Indonesia untuk mencari krem de la krem anak-anak Indonesia yang nanti kita kirimkan ke iFelix. Dan itu juga sekarang sedang berjalan, kami sudah bicara dengan dalam high level dialog dengan Cina sehingga mereka membuka 50 slot untuk anak-anak pintar Indonesia masuk di Tsinghua. Saya ke Cina minggu depan, satu tadi untuk menindaklanjuti kerjasama ini. Kalau itu terjadi, Tsinghua itu adalah nomor 1 universitas terbaik di Asia dan dalam bidang AI, dalam bidang teknologi, science and engineer, dan itu sama seperti Harvard dan MIT ataupun dari Stanford yang ada di Amerika. Jadi satu era di Pak Jokowi ini saya kira sudah dibangun satu ekosistem yang makin baik ke depan yang bisa membuat Indonesia makin baik. Nah, ini menyangkut agenda utama tersebut diselaraskan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi karbon emisi dan pencapaian net zero emisi kita. Dan ini saya pikir dengan kita memiliki tadi carbon capture storage yang bisa sampai 450 ya, 700 gigaton, itu saya kira angka yang sangat magnitude yang sangat besar, dan itu membuat kita kuat karena tidak akan ada zero emission tanpa carbon capture storage ini. Karena apapun itu harus CO2 harus diinjek tadi ke perut bumi, dan itu kita punya, dan itu bisnis sangat besar. Dan itu saya pikir nanti petrochemical di dunia dia pasti akan minta injeksi kita dan sudah minta sekarang. Dan tapi kita tawarkan kenapa kau tidak bangun petrochemical di Indonesia, sehingga seperti di Kalimantan Timur itu di sana aja banyak depleted reservoir atau salin aquifer, itu mereka akan kita tarik pipanya nanti dari mana, dari North Kalimantan itu untuk tadi diinjek ke perut bumi di sana. Ini Bapak Ibu sekalian juga membuat source of revenue negara ke depan yang membuat Indonesia ini tambah bagus. Bapak Ibu sekalian, saya juga melaporkan kami mengenai ini bekerja terus mengenai NDC ini. Sekarang kita usulkan untuk pembentukan badan ini. Tadi malam kita juga berkoordinasi dengan tim dari Pak Prabowo untuk ini jadi jangan buang waktu sehingga nanti beliau dilantik, ini sudah semua jalan. Saya kira itu akan membawa Indonesia lebih bagus, dan saya pikir dari timnya malah tadi malam saya teknis sudah mereka sangat anak muda, saya lihat sudah segera akan maju ke depan. Kemudian saya juga masuk Bapak Ibu sekalian menjadi negara pendapatan tinggi, inovasi harus juga ditingkatkan. Ini kuncinya human capital. Kalau kita lihat slide ini, inilah posisi kita Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang tapi doable. Sangat bisa kita lakukan. Kalau timnya nanti saya tetap usul pada Pak Prabowo cari anak-anak muda, dan kemudian ego-ego partai juga perlu dikurangin supaya ini kita jalan. Karena kalau partai itu saran saya sedikit, cari aja anak-anak muda juga yang untuk masuk nanti membantu pemerintahan yang akan datang. Kemudian juga mengenai dukungan Kemenko Markes pada kebijakan tema pembangunan sampai 2025, saya sampaikan tadi sudah kita sumbangkan economic modeling yang dibuat saudaranya Pak Said itu. Ini ada orang Madura juga, mana Madura si Firman? Nah ini ada Madura tak jelas juga sini Pak ini. Tapi dia sangat pinter Pak, dia yang bikin itu dengan setok, dan itu kami sumbangkan karena menurut kami itu nanti menjadi penting. Karena ternyata dari budget defisit 2,5% roughly, itu kita hampir tidak ada masalah pembangunan sampai tahun 2029. Jadi itu saya kira dari kami. Kemudian mengenai misi presiden terpilih, saya kira seperti ini, kita semua apa yang kami siapkan, kami sesuaikan dengan misi visi daripada presiden terpilih. Kemudian juga kegiatan prioritas dari Marves seperti ini. Ada satu Bapak Ibu saya ingin laporkan. Kita sudah bentuk hasil dari G20, yaitu Global Blended Finance Alliance G20 Bali. Di situ dalam struktur itu jadi international organization, kita ada masukkan tadi family office. Apa itu family office? Saya juga baru tahu Bapak Ibu. Family office ini di mana orang-orang luar naruh dananya di situ tanpa bunga.
di Indonesia. Jadi ini terjadi kita lihat di Singapura, di Hong Kong, di Abu Dhabi, di mana-mana. Di Singapura itu ada 1.500 family office. Dan ada 1,6 triliun US dollar saja yang nangkring di Singapura. Saya lapor Bapak Presiden, masa kita nggak bisa Pak bikin ini. Tapi mereka minta common law. Supaya common law dan arbitration internasional, supaya secure. Ya yang kita pajak adalah tadi, investasi dia. Dan mereka sangat senang dan sekarang kita siapkan Bali untuk menjadi tempat itu. Jadi saya mohon dukungan dari parlemen juga dan kami sudah menyiapkan ini. Tadi pagi saya baru Zoom call dengan 6 konsultan untuk finalisasi. Saya juga ingin mengundang Bapak nanti siapa dari Pak Said untuk nanti hadir pada waktu kami akan bicara sama mereka memfinalkan sebelum kami bawa ke ratas. Karena menurut hemat saya ini satu perubahan luar biasa karena orang-orang kaya itu bilang ke saya waktu di Bali, kami pengen juga taruh duit di Indonesia, tapi bisa nggak kalian bikin common law, bikin arbitration internasional dan sebagainya. Saya bilang bisa kita bikin, kalau bisa di Singapura, bisa di Abu Dhabi, bisa di Hong Kong, kenapa tidak bisa di sini? Saya lapor Pak Presiden, sepanjang kita dapat duit, Republik dapat duit, dia taruh duitnya di sini 100 miliar, 200 miliar dolar secara bertahap, itu saya kira bagus. Karena kita juga sudah berikan golden visa kepada banyak tokoh-tokoh dunia. Bapak Ibu sekalian, mengenai direktif dan penugasan dari Presiden ke kami, saya kira bisa dilihat di slide ini, ya sangat banyak, termasuk tadi menyangkut task force mengenai IKN. IKN itu tidak ada masalah. Yang masalah yang jadi pimpinannya. Jadi kalau orang belian tidak ada investasi, pembangunan semua jalan. Ya ada yang lambat sana sini ya biasalah itu. Tidak ada isu. Dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini. Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota. Apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat cepat. Kami membantu, Setok dengan tim membantu tadi pembebasan tanah yang 2.000 hektar lebih kurang bermasalah. Tapi saya kira dengan Bank Tanah juga kita juga kerjasamakan dan saya melihat ya overall itu akan bisa terselesaikan. Karena semua saya lihat kerja secara terpadu. Kemudian mengenai daerah super prioritas pariwisata, Bapak Ibu sekalian, satu-satunya negara di ASEAN ini sekarang yang punya empat ya. Hah? Ya, jadi kita punya tujuan turis yang dianggap bagus ada 5, Indonesia. Kita ada Bali, ada Mandalika, ada Borobudur, Labuan Bajo, dan Toba. Toba itu dengan ada bintang 5 hotel sekarang di Parapat, dengan ada 6 spot yang dibuat oleh Presiden, yaitu seperti tempat penggal kepala, tempat tanah ponggol dan sebagainya. Orang-orang Batak itu sekarang dan non-Batak itu juga sekarang udah bilang kenapa mesti ke Bali. Karena hotelnya bintang 5. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokus, tidak bisa. Jadi kami sepakat yang 5 ini jangan kita lepas dulu. Kita sampai 5 tahun ke depan, kita jejak betul, sehingga nanti betul-betul itu menjadi turis destination yang baik. Kemudian juga mengenai GIM, mengenai juga tadi izin mengenai pertunjukan, kita tidak mau kecolongan lagi seperti yang terjadi dengan Singapura kemarin siapa namanya itu penyanyi itu? Kenneth Space itu kita tidak mau, karena itu kesalahan kita. Begitu susahnya bikin izin. Sekarang kita bikin digital, akan di launching oleh Presiden mungkin tanggal 27 ya. Itu untuk nanti menjadi hal yang bagus juga di ke depan ini. Kemudian serapan anggaran Kemenko Marves saya kira cukup tinggi, tapi kami ini terus terang Bapak Ketua, ya ini selawen jaluk selamat ya di Menko Marves itu anggarannya sedikit, permintaannya banyak, kerjanya abrak. Jadi kita mohon banget kepada teman-teman di Banggar untuk memperhatikan mengenai ini. Karena kasihan kalau Bapak datang kantor saya di lantai 21 ya, itu kayak gudang Pak. Kita mau cari 20 miliar aja untuk merenovasi itu tidak ada. Jadi saya kadang-kadang, ya saya malah pernah bayar sendiri uang hotel saya karena kekurangan anggaran, tidak ada. Dan ini si Odo, saya punya Sesmenko, ya kita coba tapi saya pikir it's about time, tidak bisa juga gini ya. Ini kalian tuh enak aja, penerimaan kalian kami bantu dengan tadi Simbara, dengan ini segala macam, kalian ngasih 20 miliar susah, nggak beres kau dalam saya bilang gitu ya.
Ya, nggak adil itu menurut saya. Jadi saya pikir ya saya berani ngomong itu karena saya pikir I prove it, ya, I deliver. Ya, saya deliver apa yang harus saya dan di beyond dari itu. Dan saya pikir efisiensi yang kami lakukan dengan tadi e-katalog dengan ya orang dulu bangga nangkap-nangkap. Sekarang tuh berapa ratus triliun yang kita hemat. Tidak jadi korupsi. Itu kan luar biasa. Silakan aja siapa mau ngecek. Saya juga pengen juga. Saya secara tentara mungkin suka nantang-nantang. Kau mau lihat datang kau lihat sendiri di situ barang itu. Ini Odok nih sekarang udah seri 6 Dok ya kau bikin di katalog. Seri 6. Jadi kita perbaikin terus itu. Karena ada juga orang yang masuk mencoba berubah-ubah. Jadi sekarang anomali harga itu langsung kita perbaikin. Dan sekarang ada dan saya minta KPK pahala dari KPK kalian ikut mengawasin dan kalian harus bisa ikut nangkap di situ. Jadi itu bisa dipidanakan. Seperti ini saya kira berjalan akan bawa Indonesia lebih bagus ke depan. Pagu terkait kami ini loh Pak, jadi anggarannya enggak ratusan-ratusan. Kita bicara triliun-triliunan, kita bicara berapa puluh miliar aja Pak. Jadi saya mohon Pak Ketua, tolonglah ini kita himbau-himbau nih sama Bapak ini. Ya, karena saya udah minta ke Menteri Keuangan juga ini Pak, jadi capek juga saya. Ini anggaran ini juga menjaga seperti ini aja anggaran saya kira Pak Ketua, terus kemudian kesimpulan untuk melanjutkan program yang tengah berjalan, mendukung program Asta ini kami juga ingin bisa ini jalan. Nah, saya hanya mohon satu Pak, kalau boleh kesimpulan terakhir ini mengenai Global Blended Finance Alliance G20 Bali ini, pendanaan kita $10 juta, minta $10 juta itu untuk 5 tahun Pak, itu supaya juga nanti kita dukung. Jadi karena ini menjadi platform kita untuk Global South, jadi leadership Indonesia Foreign Policy, kita ada platformnya nanti, jadi pakai ini. Jadi kita udah pikirkan ke sana, saya pikir itu bagus. Yang kedua, saya juga meminta bantuan bapak-bapak mengenai family office ini. Nanti saya mohon kalau boleh Banggar juga karena Pak Said ini kungfunya tinggi, nanti biar sama-sama kami lihat ini Pak, karena family office ini biar kita punya produk rame-rame. Karena kalau ini jalan Pak, saya kira Bali itu akan menarik orang untuk taruh duitnya ya di Indonesia maksud saya. Dan mereka akan investasi Indonesia karena peluang investasi Indonesia lebih banyak daripada di Singapura ataupun di Hong Kong. Di Hong Kong mereka merasa melihat Cina dengan Taiwan itu jadi kompleks, mereka memilih Indonesia itu tetap menjadi pilihan mereka. Saya kira itu Pak, yang ada saya miss lagi. Ada toh? Saya kira itu yang saya bisa laporkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Menko Marves. Dijelaskan dari A sampai Z apa yang sudah sedang dan yang akan dilakukan. Dan kami punya komitmen dari sisi anggaran yang memang dibutuhkan oleh Menko Marves.